Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar tentang istilah-istilah dasar yang muncul di dalam penelitian. Istilah pertama yang muncul adalah masalah penelitian atau dikenal dengan nama research problem. Posisi dari research problem biasanya berada di awal daripada artikel ilmiah ataupun di dalam laporan penelitian. Contoh daripada masalah penelitian, low participants of student in online class. Low participants ini mengindikasikan adanya suatu masalah yang kemudian perlu untuk diteliti. Istilah lain adalah research purpose atau tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian biasanya dimulai dengan dinyatakan secara langsung, misalnya menggunakan kata-kata tujuan dari penelitian ini adalah bla bla bla, atau kalau dalam bahasa Inggris bisa menggunakan the purpose of this research bla bla bla, atau menggunakan kata sinonimnya the aims of this research bla 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 is bla bla bla. Nah, perhatikan contoh di sini. Kalau yang tadi di research problem di awal dia bilang the lack of students, sekarang dia sudah berubah menjadi why many students at primary school in Manokwari do not participate in online class. Sudah ada side-nya, sudah ada paraphrase dari lack of student menjadi many students, kemudian ada levelnya primary schools do not participate online class. So it's still about online class, masih tentang belajar online atau distance learning. Istilah berikutnya adalah research question atau masalah penelitian. Selalu ada di dalam suatu penelitian untuk mengarahkan penelitian tersebut. Dia pada dasarnya lebih khusus daripada research purpose. Dari research purpose itu kemudian dibikin lebih jelas lagi menjadi research question atau pertanyaan penelitian yang kemudian akan dijawab melalui penelitian yang dilakukan. Contoh di sini adalah why do few students in SMP X join online class? Mencari alasan. Maka ini kalau dilihat menggunakan why bisa berarti dia menggunakan qualitative approach, pendekatan berbasis kualitatif. Nah, istilah lain yang sering muncul adalah research hypothesis. Ini biasanya berada di penelitian bersifat kuantitatif atau quantitative approach. Hipotesis atau boleh dibilang hipotesa penelitian ini pada dasarnya adalah asumsi atau dugaan yang dibuat. Nah, secara ilmiah itu ada dua jenis. Biasanya yang paling umum dikenal adalah HO atau null hypothesis. Biasa ditulis seperti ini ataupun alternatif hypothesis. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, null hypothesis ini biasanya dikenal dengan dugaan yang bersifat negatif atau yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada akibat seperti itu. Biasanya menggunakan ada standar yang dibuat p-value yang dipakai. P-value di sini biasanya mengacu nilai P ya atau P-value ini biasa mengacu kepada kemungkinan adanya suatu hubungan bukan karena suatu terjadi bukan karena suatu kesempatan. Istilah lain yang juga muncul adalah citation. Citation ini adalah kutipan, apakah itu yang di dalam teks, in-text citation, ataupun yang kemudian referensi atau daftar pusaka yang berada di akhir dari penulisan atau tulisan yang dibuat. Nah, in-text citation bisa dilihat di sini nih. Ada yang namanya direct citation atau kutipan langsung. Dia harus ditandai dengan adanya tanda kutipan dan kalimat yang dikutip. Nah, ada jenis dan contoh model dari citation. Ada AP reference style, ada MLA reference style. Dalam dunia pendidikan,
itu biasa dipakai khusus untuk bidang pendidikan, biasa dipakai APA style. Nah, APA style berarti kalau misalnya untuk tahun itu tahun biasanya wajib ada, kemudian halaman dari yang dikutip, misalnya kalau menggunakan kutipan langsung berarti wajib menyebutkan halaman. Tetapi kalau bukan kutipan langsung, misalnya yang sudah di paraphrase atau sudah di summarize, sudah diringkas, cukup menggunakan nama pengarang dan kemudian tahun tanpa perlu menaruh nomor daripada nomor halaman dari sumber yang dibaca. Istilah berikut yang muncul adalah riset instrumen atau instrumen penelitian. Ini berarti menyangkut alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Nah, alat di sini berbeda ya dari yang namanya pensil atau bolpen atau katakanlah buku. Yang dimaksud dengan riset instrumen di sini adalah misalnya kalau kita melakukan interview, maka daftar pertanyaan itu yang dikategorikan sebagai alat penelitian. Atau katakanlah dalam survei berarti item-item kuesioner yang dibuat itu yang merupakan instrumen penelitian. Kalau misalnya dalam tes berarti soal dalam tes itu satu kesatuan yang berada dalam tes itu dikenal sebagai riset instrumen atau instrumen penelitian. Nah, istilah yang lain adalah data. Data ini adalah informasi yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini bisa berupa kata-kata, verbal data, bisa juga berupa angka, misalnya hasil ujian, atau katakanlah pendapat dalam bentuk Likert scale, atau bisa dari dokumen seperti misalnya foto. Data bisa dikumpulkan melalui beberapa teknik. Nah, teknik ini berbeda daripada instrumen. Instrumen mengacu kepada alat ya. Riset instrumen mengacu kepada alat. Kalau teknik of data collection mengacu kepada teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data. Jadi kalau di sini teknik misalnya mengerjakan soal itu berarti adalah tes. Tetapi kalau misalnya mewawancarai ini berarti interview. Kalau misalnya mengisi kuesioner ini berarti survei. Nah, dalam penelitian kuantitatif atau yang berhubungan dengan angka ya, itu sering muncul istilah variabel. Variabel ini kurang lebih sama dengan jenis daripada data yang lebih spesifik. Dan itu bisa berupa independent variable, dependent variable, control variable, dan lain-lain. Tetapi di sini yang paling spesifik adalah independent variable dan dependent variable kalau misalnya itu dalam experimental study atau penelitian eksperimen ya. Misalnya untuk mencoba melihat sebab dan akibat atau pengaruh dari katakanlah satu faktor tertentu kepada misalnya nilai dari siswa. Maka kalau kita lihat di sini contohnya ini nilainya. Mereka bisa dikategorikan sebagai dependent variable. Variabel yang tergantung daripada atau dipengaruhi dari independent variable. Ini adalah independent variable, misalnya metode mengajar guru atau teaching instruction, misalnya ya. Apakah dia menggunakan model katakanlah multimedia atau menggunakan papan atau menggunakan gambar atau cerita dan lain sebagainya. Kemudian akan setelah itu dilakukan tes untuk mengukur hasilnya. Nah, variabel ini lebih spesifik daripada yang tadi dibilang data secara umum. Data di dalamnya itu sudah ada merupakan kandungan dari variabel. Variabel ini secara umum bisa dibilang faktor ya, tetapi dalam istilah kuantitatif itu dikenal dengan nama variabel.
Istilah berikut yang muncul adalah populasi dan sampel. Populasi ini menyangkut suatu keseluruhan dari suatu komunitas. Misalnya kalau Indonesia, populasi Indonesia berarti seluruh orang yang tinggal di Indonesia. Nah, sampel mungkin katakanlah dari setiap provinsi yang ada di Indonesia diambil 10 orang menjadi sampel untuk mewakili setiap provinsi. Participants. Participants ini adalah orang yang mengambil bagian dalam penelitian atau yang menyediakan data. Participants ini bisa, kalau dalam tes berarti namanya test takers, kalau dalam interview berarti orang yang diwawancarai, kalau di dalam survei berarti orang yang mengisi kuesioner. Oke, itu saja. Good luck with your study.